Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kali ini. Kita akhirnya sampai juga di momen puncak. Setelah berminggu-minggu dibikin jantungan sama drama dan kejutan di Amerika Utara, sekarang sisa 4 tim raksasa di Piala Dunia 2026. Hari ini kita bakal kupas habis taktik, data, dan peluang mereka. Nggak ada lagi ruang buat bikin kesalahan, karena ini murni panggungnya para legenda. Coba bayangin sebentar ya. Kita tuh udah ngelewatin tepat 100 pertandingan di turnamen ini. 100! Laga-laga yang nguras keringat, air mata, dan pastinya emosi kita semua. Buat nyaring puluhan negara jadi cuma 4 tim elit aja. Bener-bener maraton sepak bola yang gila. Dan sekarang kita udah siap buat sprint terakhir menuju garis finish. Nah, buat agenda kita hari ini, kita bakal bahas 4 hal. Pertama, sejarah 4 mantan juara bertahan. Terus kita bedah taktik Prancis lawan Spanyol, lanjut ke duel Inggris kontra Argentina. Dan terakhir, pastinya kita bakal intip siapa sih yang jadi favorit juara versi superkomputer. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ngebahas fenomena langka dari 4 mantan juara bertahan ini. Jujur aja ini fakta yang merinding sih. Ini baru kali ketiga loh dalam sejarah Piala Dunia setelah tahun 70 dan 90, di mana semua tim di semifinal itu negara-negara yang udah pernah ngangkat trofinya. Spanyol, Prancis, sama Argentina itu udah menangin 3 dari 4 edisi terakhir. Sementara Inggris, ya mereka masih berjuang mati-matian buat ngakhirin 60 tahun penderitaan sejak 66. Kebayangkan seberapa tinggi gengsi di laga-laga nanti? Lanjut ke bagian kedua, kita bedah taktik duel panas di Dallas. Prancis ngelawan Spanyol. Pertanyaannya simple, siapa yang bakal menang kalau tombak paling tajam nabrak tameng paling tebal? Lini serang Prancis itu bahaya banget, bener-bener mematikan. Mereka bakal head to head sama pertahanan Spanyol yang kokohnya minta ampun. Prancis jelas bakal ngandelin transisi kilat dan kecepatan lari pemainnya. Sementara Spanyol, ya khas mereka lah, mendikte tempo lewat penguasaan bola. Kira-kira taktik siapa yang bakal tembus duluan? Kalau ngomongin bahayanya Prancis, coba deh perhatiin data ini. Kylian Mbappe udah nyetak 8 gol, rekor tertinggi di turnamen ini bareng Messi. Terus ada Ousmane Dembele yang udah nyumbang 5 gol, dan dua-duanya baru aja ngejebol gawang Maroko di perempat final. Yang bikin geleng-geleng kepala, Prancis itu cuma tim kedua dalam 50 tahun terakhir yang punya 2 pemain dengan 5 gol atau lebih di satu edisi Piala Dunia. Mereka ngikutin jejak duet maut Brazil, Ronaldo dan Rivaldo di tahun 2002. Mengerikan banget nggak sih lini depan mereka? Tapi kesuksesan Les Blues ini nggak lepas dari satu sosok. Dan ada satu angka magis di sini, 25. Kemenangan atas Maroko kemarin itu adalah kemenangan ke-20 Prancis di Piala Dunia di bawah Didier Deschamps. Nah, semifinal nanti bakal jadi laga ke-25 Deschamps sebagai pelatih di turnamen ini. Dia bakal nyamain rekor sepanjang masa punya Helmut Schön. Mengingat ini turnamen terakhir Deschamps sebelum dia mundur, laga ini punya bobot taktis dan emosional yang gede banget pastinya. Tapi tunggu dulu, lawannya ini Spanyol loh. Skuad racikan Luis de la Fuente ini lagi megang rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah mereka. 36 laga berturut-turut tanpa kalah sejak Maret 2024. Tembok baja mereka memang akhirnya sempat jebol sama Charles de Ketelaere di perempat final yang mutus rekor gila 649 menit tanpa kebobolan. Tapi disitulah mental juara mereka kelihatan. Waktu lagi butuh-butuhnya, mereka punya senjata rahasia. Si super sub Mika Merino masuk dan nyetak gol penentu di menit akhir. Pertahanan kokoh plus pahlawan dari bangku cadangan, itu udah jadi DNA-nya Spanyol sekarang. Oke, sekarang kita geser ke bagian ketiga. Waktunya bedah taktik duel epik di Atlanta antara Inggris melawan Argentina. Ngomongin Inggris ini agak unik ya. Jujur aja, mereka belum tampil meyakinkan banget sejauh ini. Bahkan, pelatih mereka sendiri Thomas Tuchel bilang kalau skuadnya main gak bagus pas comeback lawan Norwegia. Tapi, mereka lakuin apa yang emang diperluin buat lolos. Ini ngebuktiin kalau Inggris sekarang tuh punya pragmatisme yang bahaya banget. Main jelek aja bisa menang, apalagi kalau main bagus kan? Di turnamen besar, hasil akhir tuh kadang jauh lebih penting daripada main cantik. Dan alasan utama kenapa Inggris masih napas sampai sekarang tuh cuma satu nama, Jude Bellingham. Habis nyetak 2 gol lawan Meksiko di 16 besar, dia nyetak 2 gol krusial lagi pas ngelawan Norwegia. Asal kalian tahu aja, Bellingham itu jadi pemain pertama yang nyetak 2 gol atau lebih di laga fase gugur secara beruntun sejak, coba tebak, Diego Maradona di tahun 86. Ya kalian gak salah dengar. Dia nyamain rekor sang legenda Argentina tepat sebelum ngelawan negaranya sendiri. Gila bener. Ngomong-ngomong soal Argentina, ada satu angka yang perlu banget kita sorot, 13.
Kemenangan mereka ngelawan Swiss kemarin itu adalah laga perpanjangan waktu ke-13 mereka di sejarah Piala Dunia. Itu rekor dunia loh, dan yang lebih sinting lagi, dari 13 laga itu, mereka menangin 11 diantaranya. Argentina ini ibarat raja maraton yang fisiknya nggak ada habisnya. Mereka tahu persis gimana rasanya menderita di lapangan, tapi selalu berhasil keluar jadi pemenang. Dan yang bikin skuad Lionel Scaloni kali ini beda dari yang lain adalah kedalamannya. Swiss itu tim pertama yang sukses bikin Lionel Messi gagal nyetak gol di turnamen ini. Tapi apa efeknya? Nggak ngaruh. Messi tetap ngasih asis manis buat gol Alexis McAllister. Terus pas masuk babak tambahan, Julian Alvarez ngelepas tendangan jarak jauh yang super indah dan Lautaro Martinez nutup pertandingan jadi 3-1. Artinya apa? Kalau kalian berhasil matiin pergerakan Messi, pemain Argentina lainnya bakal dengan senang hati ngehukum kelengahan kalian. Nah, ini dia bagian keempat yang paling ditunggu-tunggu. Kita bakal ngelihat prediksi juara versi superkomputer. Kira-kira siapa nih yang bakal angkat trofi? Kita mulai dari peluang masuk ke final dulu ya. Buat laga pertama, Prancis emang sedikit lebih diunggulin dari Spanyol dengan persentase 57,7%. Tapi, coba lihat duel sebelahnya. Inggris dapat peluang 50,9% ngelawan Argentina yang ada di 49,1%. Jaraknya setipis tisu. Ini secara harfiah kayak ngelembar koin aja. Laga di Atlanta nanti benar-benar susah ditebak dan bisa dimenangin sama siapapun. Dan ini dia peluang juara dunianya. Superkomputer naruh Perancis di posisi puncak sebagai favorit utama. Dengan peluang 34%, Spanyol ada di bawahnya dengan 23,4%. Kalau dipikir-pikir, laga di Dallas nanti tuh ibarat final kepagian. Terus Inggris punya peluang 21,9%. Nah, yang paling bikin kaget, sang juara bertahan Argentina justru dikasih posisi paling buncit. Ya, secara statistik mereka itu malah jadi underdog dengan peluang 20,6% aja. Data jelas nunjukin kalau Perancis itu sang raja yang lagi nunggu mahkotanya diserahin. Jadi, kesimpulannya gini, metrik, data, dan superkomputer emang jagoin Kylian Mbappe dan kawan-kawan buat merajai dunia. Tapi kita semua tahu kan, kalau bola udah gelinding di lapangan, logika angka sering banget kebuang keluar jendela. Pertanyaannya, akankah Argentina ngebungkam semua prediksi mesin ini? Ataukah melihat performa gila Bellingham yang ngingetin kita sama Maradona, akankah sepak bola pada akhirnya bener-bener pulang ke rumah buat Inggris? Kita bakal segera tahu jawabannya. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah taktik ini, dan selamat nikmatin ketegangan laga semifinal nanti.